Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jasmera. Bagaimana kabar kalian? Di rumah sehat-sehat semuanya. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa melaksanakan pembelajaran daring selama pandemi COVID-19. Sebelum materi kita mulai pada pagi hari ini, saya perkenalkan dulu. Sebelumnya kalian belum kenal saya. Kalau tidak kenal maka tidak sayang. Maka pada saat ini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ibu Dia Lutfa Zunaida. Kalian panggil Bu Dia. Nah, di sini saya mengajar sejarah peminatan untuk kelas 10 IPS. Sebelum kita memulai materi pelajaran, saya harapkan kalian persiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Materi yang kita bahas pada pagi hari ini berhubungan dengan sejarah sebagai ruang dan waktu. Mari kita simak bersama-sama tentang bagaimana sih pengertian sejarah sebagai ruang dan waktu. Kita lihat bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sampai ketemu lagi dengan Bu Dia dengan mata pelajaran sejarah peminatan untuk kelas 10. Saya kira kalau kalian belum mempunyai buku sejarah peminatan kelas 10, silakan kalian meminjam ke kakak kelasnya yang sudah naik ke kelas 11. Untuk sejarah peminatan itu disusun oleh beberapa ahli sejarah, yaitu Muhammad Mukhlis, Ringo Rahata, Samudar Mahfi. Langsung kita menginjak ke inti dari sejarah peminatan. Itu terdiri dari 3 bab. Bab yang pertama adalah kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Terus bab yang kedua, kajian ilmu sejarah. Bab yang ketiga, penelitian dan penulisan sejarah. Bab yang keempat, historiografi. Menginjak bab yang pertama, ini kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Di sini ada 3 yang harus kalian pahami, yaitu 1, manusia hidup dalam ruang dan waktu. Terdiri dari 2 bagian, antara lain konsep ruang dan waktu, kedudukan manusia dalam sejarah. Terus yang kedua, manusia hidup dalam perubahan dan keberlanjutan, meliputi konsep perubahan dan keberlanjutan, kehidupan manusia dalam perubahan berkelanjutan. Yang ketiga, keterkaitan peristiwa sejarah dan kehidupan masa kini, antara lain peristiwa sejarah, peristiwa masa lalu sebagai ramalan sejarah, pengaruh peristiwa masa lalu terhadap kehidupan masa kini. Konsep ruang dalam waktu. 1. Konsep ruang itu apa? Konsep ruang merupakan tempat terjadinya suatu peristiwa atau cakupan dalam pembahasan. Konsep waktu meliputi perkembangan yang mempunyai pengertian masyarakat mengalami pergerakan berturut-turut dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Terus yang kedua, kesinambungan. Apa itu kesinambungan? Kesinambungan merupakan masyarakat tetap mengadopsi lembaga dan kebiasaan lama. Yang ketiga, pengulangan. Pengulangan merupakan peristiwa pada masa lalu terjadi lagi.
Terus yang keempat, perubahan. Merupakan masyarakat mengalami pergeseran dan perkembangan. Kedudukan manusia dalam sejarah. Apa saja? 1. Manusia sebagai objek sejarah. Sejarah hanya bercerita tentang manusia dalam ruang dan waktu tertentu. Terus, objek sejarah menunjukkan bentuk perubahan atau berkembangan aktivitas manusia dalam dimensi waktu masa lampau. Yang kedua, manusia sebagai subjek sejarah. Antara lain, manusia berperan sebagai pelaku sejarah. Pelaku sejarah merupakan orang yang terlibat secara langsung dalam peristiwa sejarah. Selanjutnya, konsep perubahan dan keberlanjutan. Apa saja? Antara lain, 1. Kehidupan manusia. Kehidupan manusia ini diwarnai dengan 1. Perubahan, 2. Keberlanjutan. Kita simak satu persatu ya. Perubahan merupakan ketidaksamaan suatu keadaan dengan keadaan lainnya dari waktu ke waktu. Terus, keberlanjutan merupakan perwujudan dari proses perkembangan kehidupan masyarakat yang terus berlanjut meskipun situasi dan kondisi berubah. Perubahan dalam kehidupan manusia disebabkan oleh faktor tertentu. Ada 3 faktor yang mempengaruhi perubahan. Apa saja ketiga faktor tersebut? 1. Faktor internal, 2. Faktor eksternal, 3. Faktor penghambat. Faktor internal itu apa saja? 1. Dinamika penduduk. 2. Penemuan baru. 3. Pertentangan dalam masyarakat. 4. Pemberontakan atau revolusi. Itu ya, masuk faktor internal. Sekarang faktor eksternal itu apa saja? Ada 3. 1. Lingkungan fisik. 2. Peperangan. 3. Pengaruh budaya asing. Yang ketiga, sekarang faktor penghambat. Apa saja faktor penghambat itu? Dibagi menjadi 4. 1. Perkembangan ilmu pengetahuan terhambat. 2. Sikap tradisional masyarakat. 3. Kepentingan yang tertanam kuat. 4. Hambatan ideologis. 5. Adat dan kebiasaan. Selanjutnya, ini ada lagi. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang keterkaitan peristiwa sejarah dalam kehidupan masa kini. Ada suatu ahli sejarah yang mengatakan bahwa orang yang tidak akan belajar sejarah kalau tidak ada gunanya. Kenyataan bahwa sejarah terus ditulis orang di semua peradaban dan sepanjang waktu. Sebenarnya cukup menjadikan bukti bahwa sejarah itu perlu. Sekian untuk materi kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.